Jadi anak Pak Sarwono ini menceritakan bahwa kerusakan ekosistem yang sangat berat sudah dialami Indonesia karena anak Pak Sarwono ini bekerja di dalam restorasi hutan. Nah, jadi dia mengatakan bahwa salah satu masalah dari Indonesia yang berada dalam kondisi seperti sekarang ini karena kerusakan dari ekosistem yang begitu berat, termasuk dalam hal tawon. Karena sebetulnya tawon itu zaman dulu itu tidak menjadi masalah karena ada predatornya. Tapi sejak perubahan dari ekosistem yang menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan alam, termasuk populasi tawon yang sangat meningkat karena kerusakan alam itu, akhirnya terjadi sebuah kondisi seperti sekarang ini. Oke, suara saya bisa didengar ya, Bu Sri ya? Suara saya bisa didengar, Bu Sri? Siap, siap dok, jelas dok. Oke, saya mulai aja ya. Jadi apakah beda lebah dan tawon? Jadi sebetulnya kalau lebah itu menyengatnya satu kali saja. Setelah itu dia meninggal dan sengatnya tertinggal. Jadi kalau Anda ingin membedakan sengatan tawon dengan lebah, gampang saja. Anda silakan raba di bekas sengatan. Kalau ada bekas sengatnya, sengat yang tertinggal, berarti itu lebah. Tetapi kalau tidak teraba ada sengatnya, berarti itu tawon. Dan tawon ini sifatnya adalah dia sangat survival sekali dan tidak mudah mati dan mempunyai daya reproduksi yang sangat tinggi. Nah, perbedaan lebah dan tawon ini agak susah karena semuanya kecil-kecil, semuanya garis-garis kuning dan garis-garis hitam, dan rasanya kalau Anda melihat cuma satu kali saja, tidak akan bisa membedakan mana yang lebah, mana yang tawon. Nah, tawon di Indonesia itu ada 4 spesies utama, yaitu Vespa tropica, Vespa affinis, Vespa analis, dan Vespa velutina. Dengan yang mempunyai sebuah adaptasi yang sangat bagus adalah Vespa affinis. Di mana Vespa affinis ini disebut juga wasp atau hornet. Kalau lebah disebut juga bee atau ini ya, lebah lebah madu gitu. Jadi penyebab populasi yang naik daripada wasp, hornet ataupun tawon ini adalah faktor internal dan eksternal. Di mana faktor eksternal itu terdiri dari pakan, tempat bersarang dan berburu, musuh atau kompetitor yang tidak ada, dan terjadinya sebuah bencana. Jadi kalau kita lihat, umur tawon itu pada waktu dewasa sangat panjang, tetapi dia mempunyai keistimewaan, dia pemakan segala. Dia karnivora dan insekta. Dia bisa memakan sampah, dia bisa memakan insekta yang lain, dan dia bisa makan ikan, makan apa namanya daging, ayam, dan juga sampah-sampah yang lain. Dan kemampuannya untuk beradaptasi itu sangat tinggi sekali, sehingga memang susah sekali untuk bisa membasmi tawon ini. Nah, jadi dari 4 macam spesies tawon yang ada di Indonesia, Vespa affinis merupakan yang paling bisa beradaptasi dan dia bisa berada di banyak tempat, berada di tanah, berada di pohon, berada di lingkungan-lingkungan semak-semak dan sebagainya. Kasus yang kemarin terjadi di Cirebon yang terdapat di Gunung Jati yang meninggal satu itu dia ada di semak-semak dan kita curiganya bahwa sarang itu ada di bawah atau di dalam semak-semak itu. Sehingga pada waktu anak kecil dengan bapaknya ini naik sepeda motor melewatinya, maka si sarang ini pecah dan menghasilkan makanya. Nah, jadi hampir semua tempat itu bisa ditempati sarang tawon. Dia sensitif terhadap getaran, goyangan, maupun pukulan, dan dia agresif di dalam atau di dekat sarang. Jadi kalau disengat tawon itu kita harus lari sejauh-jauhnya, karena tawon itu hanya akan menyengat 1,5 sampai 2,5 meter dari sarangnya. Tingkat agresifnya itu sangat meningkat dengan terjadinya gangguan yang berulang-ulang. Dan dia mempunyai kondisi racun yang berbahaya, bisa menimbulkan akut lung edema dan akut kidney injury. Dan menyengatnya itu berkali-kali. Tidak seperti lebah yang hanya menyengat satu kali mati dan sengatnya tertinggal.
Dan di dalam sengatnya tadi, selain dia mempunyai racun, dia mempunyai hormon, yaitu hormon pertemanan. Nah, jadi kita lihat nih ya, beda antara lebah dan tawon. Sarang daripada tawon ini mempunyai sebuah dinding yang menutup dan berbentuk sangat kuat, sedangkan kalau lebah tidak ada tutup yang sangat kuat ini. Kemudian dia mempunyai kantong bisa, sehingga pada waktu dia menyengat, kantong bisanya itu terinjeksikan ke bekas sengatannya itu. Dan dia menyebar di daerah Asia. Mesin yang harus digunakan adalah kompres es 5-15 menit untuk mencegah penyebaran dari racun ini ke seluruh organ-organ yang lain. Dan pada fase lokal ada tanda nyeri, edema, dan eritema yang bisa menyebabkan sebuah kondisi gatal, kondisi pembengkakan, dan juga kondisi nyeri yang berat. Tetapi pada kondisi ini kita bisa berikan analgesik. Tetapi pada kondisi sistemik, tata laksana yang harus kita berikan adalah kita harus melihat airway, breathing, dan sirkulasi. Di mana jika terjadi acute kidney injury, maka harus dilakukan cuci darah. Dan jika terjadi sebuah akut lung edema, harus diterapi dengan furosemid ataupun dengan diuretik yang lain, sehingga untuk mencegah sesak dan mencegah supaya tidak terjadinya sebuah fatigue yang berakibat sebuah respiratory failure dan akhirnya bisa meninggal. Nah, pada bekas sengatan, jika tidak dirawat luka, akan terjadi infeksi sekunder dan menghasilkan pus. Kalau kita lihat dari video yang saya punya ini, tanda dan gejala terjadinya sistemik sebuah sengatan tawon bisa disertai dengan sebuah kondisi yang mirip dengan akut lung edema. CVP yang meningkat, ronki yang meningkat, wheezing yang meningkat, dan juga RR yang meningkat. Kita lihat pasien ini penuh dengan keringat, tanda akut lung edema, terjadinya sesak, kemudian terjadi pembengkakan, dan bisa terjadi respiratory failure sampai berakibat kematian. Tetapi pada kondisi hanya satu sengatan, jadi sengatan tawon ini berbahayanya kalau terjadi lebih dari 2 sengatan. Tapi kalau satu sengatan terjadi sebuah fase lokal, akan terjadi nyeri, bengkak, fungsulesa, di mana tentu saja nyeri dan susah sekali digerakkan. Dan biasanya kita beri minyak-minyak gitu, tapi ternyata itu bukan obatnya. Nah, jadi apakah yang penting dalam sengatan tawon ini? First aid yang benar, yaitu dikompres tadi. Jika sengatan lebih dari 2, segera ke tempat pelayanan kesehatan. Jika ada tanda sesak, kemerahan, bengkak, atau susah buang air kecil, merupakan tanda sistemik. Dan pada kondisi sengatan yang sangat banyak, seperti kasus-kasus yang hari-hari ini terjadi di banyak kota, termasuk di Jawa Barat kayak Cirebon, kayak Ciamis, dan sebagainya, maka kondisi akut kidney injury tadi dapat dihemodialisa ataupun continuous hemodialisa atau CRRT. Dan manajemen akut lung edema ini sangat dibutuhkan secepat mungkin, karena kalau terjadi akut lung edema dan akut kidney injury yang parah bisa berakibat sebuah kematian. Nah, bagaimana dengan lebah? Karena lebah ini ternyata adalah hewan yang tidak mempunyai kantong bisa, sehingga dia tidak terlalu berbahaya, menyengat cuma 1 kali dan dia mati setelah itu, maka lebah madu ini biasanya tidak menjadi masalah yang mengganggu. Justru dia menghasilkan madu yang bisa dipanen dengan mudah. Jadi pada lebah ini tidak terjadinya sebuah kondisi sistemik dan fase lokal, dan hanya terjadi sebuah kondisi inflamasi akibat masuknya protein asing ke dalam tubuh. Nah, jadi sebetulnya ada baju untuk evakuasi tawon dan juga ada tim untuk melakukan reduksi sengatan tawon di Indonesia. Tata laksana yang harus kita perhatikan adalah jika menjadi sistemik karena tidak ada antivenom di seluruh dunia, maka yang kita berikan adalah kita pada hari pertama dan kedua, jam ke-24 sampai 48, bisa memberikan plasma. Nah, plasma ini kalau kita hanya punya FFP ya diberikan selama 4 jam saja, karena
karena setelah 4 jam sudah tidak bagus lagi. Tapi kalau mempunyai jenis plasma expander yang lain yang bisa eh, diberikan dalam beberapa jam, kita bisa berikan plasma expander. Karena memang belum ada antivenom untuk pemberian sengatan tawon. Nah, oke teman-teman, demikianlah presentasi saya tentang sengatan tawon, juga kegawatannya, sehingga Dok, maaf dok. Suaranya ya. iya, iya, ya, Ya, siap. oke. Jadi untuk sengatan tawon ini memang harus dibawa ke rumah sakit karena kalau lebih dari 2 sengatan tidak bisa dilakukan observasi di puskesmas karena membutuhkan cek ureum kreatinin, membutuhkan sebuah cek eh, laboratorium yang lengkap dan tidak lupa kita membutuhkan sebuah hemodialisa dan juga manajemen akut lung edema bahkan mungkin ventilator. Oke, demikianlah presentasi saya. Silahkan kalau teman-teman ada yang menanyakan tentang penata laksanaan sengatan tawon. Ya, baik, hatur nuhun Dokter Tri. Untuk teman-teman semua, mangga ada yang mau didiskusikan dari dari Puskesmas Hantara Kabupaten Kuningan ada yang hadir? Ada dok. Ada yang Oh, siap. Mangga mau ada yang didiskusikan dengan Dokter Maha terkait kasus yang kemarin? Bentar dok, ini lagi konsul sama dokternya dulu. Siap. Untuk yang lain, mangga sambil nunggu Puskesmas Hantara, ada yang mau didiskusikan? Dari Puskesmas atau rumah sakit yang lain? Mangga Bapak Ibu, Halo, mumpung Assalamualaikum. ya siap. Mangga, Iya, Waalaikumsalam. Mangga dok, saya dok. dengan Dokter Insan, dok, dari Puskesmas Hantara. Siap. Ya kemarin dok, yang waktu saya lapor tentang gigitan tawon atas nama Bapak R, umur Sengatan. Kalau dok. gigitan itu gigitan ular. Kalau sengatan, Oh, sengatan sengatan, ya tawon, maaf Pak. dok. Ya. Ya. Damai diajak ke posyandu itu mah. Bentar dok. Saya lihat dulu kasusnya dok. Bentar. Jadi waktu kemarin Bapak R dok, umur 55 tahun, datang dengan sengatan lebah di sawah. Datang ke puskes sekitar jam 10.15, kemudian Lebah atau tawon? tawon Ayo. dok. Nah, Lebah atau tawon itu beda loh ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya apa dok. bedanya. Jadi apakah sengatannya satu kali ditemukan sengatnya atau tidak? Tidak ditemukan dok. Oke, kalau tidak ditemukan kemungkinan ada tawon. Jadi caranya adalah gampang dok, diraba di bekas sengatannya, apakah ada sengat yang tertinggal dan apakah sengatannya itu berkali-kali atau satu aja. Kalau satu aja itu adalah lebah, tetapi kalau berkali-kali adalah tawon. Ya, oke, lanjutkan. Baik dok. Datang dengan keluhan pusing dan pandangan kabur, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik dari heart rate-nya 87 kali per menit, kemudian tensi darahnya 84/50 mmHg, kemudian respirasinya 20 kali per menit dan suhu 36,6. Saturasi dengan 0, dan dengan O2 97%, dikasih terapinya spironolakton dan paracetamol. Enggak mau saya. Salah itu, Pak. Jadi gini, Dok. Pemeriksaan fisik dulu. Jangan terapi dulu. Pemeriksaan fisik dulu. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi harus Anda periksa fisiknya yaitu JVP yang meningkat. RR yang meningkat. Oh ya, Dok, ya. Bronki Kelewat, Dok. ada atau tidak. Kemudian oliguri atau tidak. Anuria atau tidak. Nah, karena ini yang menentukan kira-kira dia mengalami fase sistemik atau hanya fase lokal. Tadi sudah saya tuliskan, kalau fase lokal hanya sebuah edema,
kemudian rasa nyeri, dan kemerahan. Nah, jadi jangan terapinya dulu. Kalau terapi jelas salah nanti Anda. Nah, Betul. pemeriksaan fisik dulu, Dok. Ya, gimana, Dok? Ya, kesadaran kompos mentis, kepala anemis negatif-negatif, pupil isokor, leher JPP tidak meningkat, toraks. Enggak mau saya juga. Oh Karena ya, itu adalah Indonesia Raya. Nah, pemeriksaan itu harus terfokus seperti pada ular. Nah, jadi pemeriksaan pada toksin itu terfokus. Tadi sudah saya omongkan, JVP meningkat atau tidak, Ronki ada atau tidak, ya. RR meningkat atau tidak, adakah oliguria, adakah anuria, adakah edema, adakah kemerahan, dan adakah rasa nyeri. Karena itu adalah yang spesifik untuk sengatan tawon dan sengatan lebah. Gitu, Dok. Jadi kalau anemis ikterik itu nggak ada artinya akhirnya, Dok. Karena kalau anemis ikterik semua Baik, Dok. Indonesia Raya. Siap, siap, Ya, Dok. silakan. JPP di leher tidak meningkat, Dok. Dari pemeriksaan toraks, ronki, dan Wijing tidak terdengar. Kemudian dari pemeriksaan lokal, terlihat kemerahan di area abdomen, kemudian di area wajah dan di punggung, Dok. Kemudian anuri tidak diperiksa, Dok. Kenapa nggak diperiksa? Kan bisa Tidak dipasang dipasang kateter. kateter, Dok. Belum dipasang kateter, Dok. Karena waktu itu waktu konsul ke dokter, saya fokusnya ke tensi, Dok. Itu kan 80/80 Dok. Oh, salah toh Anda Ya, Dok. ini. Baik, Tensi Dok. memang iya, tetapi semuanya harus diperiksa. Tensi Ya, ya. iya, kalau tensi segitu berarti resusitasi cairan kan. Betul, Dok. Nah, jadi makanya saya memberitahu kalau ada kasus gini lagi nggak boleh begitu, Dok ya. Silahkan. Kan kalau dokter melakukan resusitasi cairan itu antara masuk dan keluar harus sama kan? Berarti Betul, harus Dok. pasang kateter juga. Oke, oke. Lainnya, Dok, apa? Eh, ini, Dok, maksudnya waktu saya konsul ke dokter kan gini, Dok, saya kan untuk terapi untuk Enggak terapi dulu dong. ya, Dok, betul, betul. Maafkan, enggak terapi dulu. Ya, ya. Pemeriksaan fisik dulu. Karena kalau pemeriksaan fisiknya itu menunjukkan sebuah fase sistemik, maka kondisinya berbeda dengan fase lokal, Dok. Ya, Nah, kasus ini kan akhirnya jadi sistemik ya, Dok ya. betul, Dok. Nah, karena berarti pemeriksaan Anda salah waktu itu, sehingga tidak menunjukkan itu fase sistemik. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya beritahukan, karena kemarin itu kira-kira berapa sengatan, itu juga menjadi masalah. Karena kalau lebih dari 2 sengatan, maka dia akan dengan mudah menjadi fase sistemik. Ada berapa sengatan ya? Kalau di saya itu ada lebih dari 10, Dok. Tepatnya berapa? Karena itu harus dihitung, Dok. Nggak dihitung juga. Ya, Nggak lain dihitung, kali Dok. harus dihitung. Dokter bisa berkaca pada Rumah Sakit Gunung Jati. Rumah Sakit Gunung Jati itu kemarin mendapatkan 2 pasien. Pasien yang pertama itu anak-anak dengan 36 sengatan dan akhirnya meninggal. Pasien yang kedua itu orang dewasa dengan 52 sengatan atau 54 gitu. Jadi dihitung. Kenapa begitu? Karena semakin banyak sengatannya itu akan membuat kita tahu bahwa fenom yang masuk itu semakin banyak. Artinya akan semakin mudah terjadinya fase sistemik. Jadi lain kali harus dihitung. Tidak Baik, boleh Dok. hanya Baik, Dok. 10 sengatan. Nah, oke, lanjutnya, Dok. Ya, mungkin seperti itu, Dok, untuk pemeriksaannya, Dok. Tentang pemeriksaan labnya, kan pemeriksaan ada ya labnya ya. Ya, Nah, labnya bagaimana? kalau di kita untuk darah rutin tidak ada, Dok. Adanya juga alatnya tuh tidak tersedia, Dok, alat darah rutinnya. Kemudian dari hasil saturasi, Dok, saturasi normal, Dok, 98%. Untuk lab Ya, kita tidak salah, periksa, Dok. jelas. Jelas salah loh. RR-nya meningkat, saturasi 80. Tapi ya sudah lah, nanti. RR-nya masih normal, Dok, 20 kali per menit, Dok. Oke, berarti memang salah. Karena ini menjadi fase sistemik, gitu. Nah, kalau fase sistemik, itu tadi saya beritahukan, terjadi akut lung edema. Nah, terutama tadi kan sudah ada video saya ya. Pada waktu akut lung edema, RR itu pasti meningkat karena kompensasi adanya cairan di dalam paru-paru.
Sehingga pasti karena ada cairan di sana, pasti tubuh kita berusaha mengkompensasi dengan meningkatkan sebuah ritme dari respiratori. Jadi RR-nya pasti akan meningkat. Saturasi oksigen juga akan pasti turun. Dan yang terpenting adalah ada sebuah kondisi akut lung edema. Ya, Nah, EKG-nya ada enggak? tidak ada dok, tidak ada EKG dok, Di tempat Anda enggak ada EKG? tidak ada EKG dok. Oh, oke. Jadi Anda ini berarti puskesmas ya? Betul dok, betul. Oke. Nah, kalau mendapatkan kasus seperti ini dengan lebih dari 10 sengatan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya pasti dirujuk. Nah, dalam Rujuk dok. dalam kondisi seperti ini pasti bermasalah. Apa Iya yang harus betul. diperhatikan? Nah, sekarang terapinya baru saya tanya. Silakan terapinya. Terapinya waktu datang saya kasih spironolakton 25 mg 1 kali 1 dan paracetamol. Berdasarkan apa diberi spironolakton? Nah dok, saya waktu itu kan saya juga bingung dok, datang pasien dengan waktu saya ke dokter tuh konsultasi apakah perlu diinfus dok, gitu kan saya nanya dok, karena Iya, perlu diinfus ya karena kan. betul dok, karena kan saya Tapi tahunya kenapa kalau diberi tawon itu spironolakton? ya saya tahunya kan untuk tawon kan terapinya cuma analgesik dan diuretik dok. Ini kan yang satu sisi harus dikeluarkan cairan, sedangkan sisi lain saya harus menambah cairan. Aduh, saya juga dilema waktu itu dok. Makanya saya Oh, berarti Anda harus belajar lagi. Karena kalau kondisi seperti itu, coba saya tanya, di puskesmas Anda ada dopamin enggak? tidak ada dok. Nah, kalau begitu, masalah utama Anda hanya perlu dinaikkan aja tensinya. Kemudian dirujuk, dikurasnya adalah di rumah sakit, dok, Iya, dengan memberikan oksigen. Nah, tapi kalau Anda memberi spironolakton, salah itu, dok. betul Nah, dok. karena kalau Anda tidak ada indikasi memberi spironolakton, itu fatal, dok ya. Nah, jadi caranya adalah lakukan pertolongan airway breathing sirkulasi aja, dok. Baik dok. Jadi dokter kalau sudah tahu kondisinya seperti ini, kemudian silakan memberi oksigen. Tadi kan dokter bilang berapa saturasinya? 96, berapa? 98 dok. 98. 98. Oke, berarti tidak ada masalah. Kemudian karena kondisinya, loh, infus itu bukan hanya masalah cairan loh, dok. Tetapi pemberian analgesik kan juga per infus. Masa Anda berikan per orang? Kalau Oral dalam dok. kondisi salah. Kalau misalnya Anda memberikan oral itu salah. Mungkin bisa menolong beberapa waktu saja. Tetapi kalau misalnya Anda mempunyai injeksi analgesik di puskesmas, ya lebih baik beri injeksi. Jadi infus itu harus diberikan supaya menjadi sebuah akses. Jadi pemberian infus dalam kondisi tidak kolaps itu menjadi suatu kewajiban pertolongan airway breathing sirkulasi. Kan infusnya disirkulasi ya dok ya. Baik dok. Apalagi waktu itu kan tensinya berapa? 80 per berapa? 80 50. 50 dok. Ya, otomatis Anda harus memberikan sebuah cairan untuk menunjang itu. Baik dok. Baik. Nah, ya, oke ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, saran saya adalah pertolongan airway breathing sirkulasi. Kalau misalnya obat-obat yang lain di puskesmas belum ada. Baik dok. Nah, Baik. juga jangan memberikan obat-obat yang tidak tahu apa gunanya seperti spironolakton tadi. Jadi kalau saya kalau misalnya memang tidak punya injeksi analgesik, nggak punya ya dok ya, injeksi Tidak ada analgesik dok. ya. Tidak ada dok. Nah, berikan oral, kemudian diberi oksigen, dipasang infusnya, dan dilakukan proses rujukannya. Gitu. Baik Kenapa? dok. Karena Baik. pertolongannya airway breathing sirkulasi tadi. Nah, oke. Untuk kasus yang ini, saya kira akhirnya gimana? Pasiennya dirujuk ke rumah sakit mana? Dokter pasiennya tidak jadi dirujuk karena menolak dirujuk dok. Oh, itu salah juga. Nah, Jadi kemudian dalam pasiennya tuh pulang ke rumah dan langsung ke sawah lagi dok. ya, itu dia. Jadi bukan masalah Anda tertawa, enggak boleh dok tertawa itu. Betul dok. Jadi berarti pemeriksaan Anda salah. Jadi kalau dia seperti itu berarti satu kemungkinan bukan tawon dok. Betul betul. Nah, jadi berarti pemeriksaan Anda yang tadi saya sudah tanyakan apakah lebah atau tawon itu salah di situ. Mungkin aja lebah, karena kalau lebah dia tidak akan menimbulkan emfinomasi dan tidak akan menimbulkan sebuah akut lung edema maupun akut kidney injury. Nah, jadi kalau menurut saya dokter jangan tertawa, tetapi dokter harus melakukan evaluasi. Baik Apakah dok. benar pada waktu pemeriksaan, karena pemeriksaan fisik itu kuncinya di saat puskesmas dan rumah sakit itu tidak ada alat-alatnya. Misalnya
Contohnya tadi saya tanya, apakah lab ada? Nggak ada. Apakah ada EKG? Nggak ada. Jadi kan susah untuk menentukan itu akut lymphedema atau tidak ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, anamnese dan pemeriksaan fisik menjadi kunci. Termasuk meraba tadi, Dok. Nah, kalau meraba tadi, dokter tidak betul-betul merasakan apakah ada bekas sengatannya atau tidak, maka akan susah sekali untuk menentukan dia lebah atau tawon. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, satu itu. Yang kedua, memang kita tidak boleh gagal untuk melakukan proses rujukan. Kalau itu edukasi kita gagal, berarti kita harus menyampaikan juga kepada toma atau toga. Karena mungkin dia pulang ke ke rumah ke sawah nggak apa-apa, tapi besok paginya kan kita nggak tahu. Karena Baik, Dok. kondisi enfinomasi itu kalau betul-betul tawon bisa dalam jangka waktu 24 jam sampai 48 jam. Gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Baik, Dok. Oke, Terima terima kasih, kasih. Dok. Ya, Maaf, Dok, saya sama-sama. ini Loh, enggak apa-apa. Kan konsultasi, Dok. kita belajar semuanya kan. Namanya juga di puskesmas dengan keterbatasan alat dan juga lab, ya kan? Nah, Betul. jadi apa yang perlu dilakukan? Oke, terima kasih, Sama-sama, Dok. Dok. Terima kasih Ya. banyak, Dok. Ya, hatur nuhun dok dari Puskesmas Hantara. Mohon maaf ya dok, kasusnya jadi kita bahas lagi hari ini. Harapannya jadi pembelajaran bukan hanya untuk puskesmas di wilayah Kabupaten Kuningan, tapi untuk puskesmas dan rumah sakit yang hadir di kesempatan kali ini. Sekali lagi hatur nuhun dok dari Ya, Bu. Puskesmas Makasih Hantara. sama-sama, Bu. Makasih. Oke. Ya, mangga. Kalau dari Gunung Jati datang nggak ya? Gunung Jati, dari Rumah Sakit Gunung Jati, apa yang ada yang hadir? Atau dari rumah sakit lain? Saya lihat tadi Oh ada ya, dari Rumah Sakit 45 yang Kuningan. ya. Barangkali mau ada yang didiskusikan, dokter atau siapapun yang hadir, kalau misalnya Jadi Rumah begini Sakit untuk Kuningan, teman-teman yang di rumah sakit. Kemarin juga saya harus datang ke Rumah Sakit Gunung Jati karena ada sebuah terapi di sini. Jadi pada kondisi lebih dari 2 sengatan, terutama pada sengatan yang lebih dari 20 sengatan yang beresiko untuk terjadinya aki dan alo tadi, kita harus memperhatikan beberapa kondisi. Kalau misalnya alo tidak terjadi, maka kemungkinan bisa terjadi aki atau acute kidney injury. Dan kita harus melakukan sebuah pemeriksaan laboratorium itu di waktu 24 jam sampai 48 jam. Karena tidak ada antivenom di seluruh dunia untuk sengatan tawon ini. Jika 24 jam sampai 48 jam itu terjadi peningkatan dari ureum dan kreatinin, misalnya kreatinin yang meningkat sekali, maka Anda bisa melakukan beberapa pertolongan. Contohnya, pertolongannya adalah pemberian plasma exchange. Nah, kalau gigitan ular nggak boleh diberi plasma exchange, tetapi untuk sengatan tawon itu boleh. Tetapi hanya di 24 jam sampai 48 jam. Karena di 24 jam sampai 48 jam ini kreatinin itu kira-kira ya naiknya paling hanya 2 ataupun paling banyak ya 4 ya. Jadi masih bisa diberi plasma. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kita tidak boleh memberikan plasma karena akan memperberat kerja si ginjalnya sendiri. Contohnya kasus kemarin yang di Gunung Jati ya. Jadi pasien yang pertama itu dikonsulkan lagi kepada saya sudah beberapa hari, 5 hari atau 4 hari, sehingga kreatininnya sudah sangat meningkat sekali dan tidak bisa diberi plasma exchange, justru akan memperberat keadaannya. Waktu itu menjadi 20 kreatininnya. Dari normalnya 0,5 sampai 1 ya, itu jadi 20. Akhirnya kita hentikan, kita lakukan hemodialisa dan CRRT, continuous hemodialisa. Tetapi kalau misalnya ini pasien selanjutnya, ini bagus. Pasien selanjutnya di Gunung Jati itu meningkat sedikit 1,7, 1,8 kalau nggak salah ya. Kita langsung berikan plasma exchange dan menjadi turun 1,2 dan akhirnya 1,1 dan 0, nah, jadi kalau diberikan tepat di 24 jam sampai 48 jam, maka plasma exchange itu akan sangat menolong sekali dalam proses enfinomasi yang belum ada antivenomnya. Tetapi ya itu tadi harus 24 jam sampai 48 jam saja. Jadi saya berharap kalau ada kasus-kasus sengatan insekta
baik itu tawon maupun lebah, kalau pada jam-jam 24 jam sampai 48 jam, silahkan cepat-cepat untuk konsul. Karena itu adalah sebuah waktu yang sangat tepat untuk pemberian plasma yang tidak uh, bisa diberikan antivenom karena tidak ada di seluruh dunia. Nah, jadi akhirnya pasien yang kedua ini selamat, meskipun pasien yang pertama harus dilakukan CRRT. Dan sampai sekarang ternyata CRRT-nya masih ramai ya, Dok ya, karena Bu Sri ya, karena ternyata disuruh bayar ya. Jadi Ya, masa betul, Dok. saya juga waktu itu padahal Bu Dirjen bilangnya nggak bayar gitu ya. Yang suruh bayar itu siapa yang akhirnya meminta bayar itu, Bu Sri? Dari sana sudah langsung koordinasi sama bagian pelayanan medik Rumah Sakit Gunung Jatinya, Dok. Oh, gitu. Ya, itulah. Jadi kita tahu kalau itu ternyata salah, telat terlambat dalam melakukan konsultasi, hasilnya adalah hemodialisa atau CRRT yang berakibat pada kos yang meningkat dan juga kondisi pasien yang semakin menurun. Ya, oke, begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, Mangga, dari puskesmas yang lainnya atau dari rumah sakit? Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kortikosteroid dan antihistamin bisa diberikan? Jawabannya tidak. Pada jam-jam pertama ini, pemberian kortikosteroid dan antihistamin tidak boleh diberikan. Kecuali nanti kalau memang kondisinya seperti tadi ya sudah 5 hari baru dikonsulin atau pasien sudah beberapa minggu baru dikonsulin kepada kita, maka kortikosteroid dan antihistamin masih terutama kortikosteroid ya ada tempat. Tetapi kalau pada jam-jam awal ini tidak ada tempat untuk kortikosteroid dan antihistamin. Cukup analgesik saja dan dilakukan kalau itu sebuah akut angedema diberikan sebuah diuresis dengan dosis 10 miligram ya, jadi 2 sampai 4 vial ya. Jadi kalau tergantung pada satu vial isinya berapa ya, bisa diberikan setiap 15 menit sekali sampai terjadinya sebuah kondisi diuresis yang betul-betul menguras semua isi cairan di dalam paru-parunya. Nah, demikian juga kalau terjadi aki, ya tentu saja kita pertimbangkan sebuah kondisi hemodialisa. Kalau perlu adalah continuous hemodialisa atau CRRT tadi. Nah, jadi dengan demikian kondisinya tidak akan terjadi sebuah perburukan dari fungsi ginjal akibat dari fenom yang merusak glomerulus. Ya, itu Bu, kira-kira. Ya, sudah cukup jelas ya, teman-teman. Apa yang ada yang mau didiskusikan dari rumah sakit yang belum pernah ada kasus juga mau ada yang ditanyakan barangkali. Nanti Izin Bu, ketika boleh ada kasus. bertanya? Oh, boleh, boleh. Dari mana, Dok? Mangga disebutkan Dari Rumah namanya. Sakit Sumber Hurip. Izin tadi kami telat masuknya Bu, jadi nggak memerhatikan presentasi dari awal. Mau tanya Siap, Dok, kalau Mangga, Dok. misalkan pasien datang ke IGD dengan sengatan tawon, misalkan ada kurang dari, tadi kan kalau lebih dari 2 itu kita observasi dan cek-cek lab-lab lainnya Dok. Kalau misalkan pasiennya hanya sengatannya 1, itu apakah tetap harus cek pemeriksaan penunjang lainnya Dok? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Dok ya. Jadi kalau 1 atau 2 sengatan, dokter bisa melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik. Kalau cek lab, saya menganjurkan untuk dilakukan darah lengkap saja, tidak fungsi ginjal dan sebagainya, kecuali pada anak-anak. Karena kalau pada anak-anak, meskipun 1-2 sengatan itu bisa fatalitas pada anak-anak. Tetapi pada orang dewasa, cukup dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa sama darah lengkap saja. Nah, jadi dari sini kita akan bisa tahu apakah leukositnya meningkat, kita tambah antibiotika, ataukah terjadinya sebuah kondisi-kondisi khusus. Misalnya tiba-tiba di situ terjadi penurunan trombosit dan sebagainya. Kalau penurunan trombosit biasanya saya suruh langsung melakukan sebuah pemeriksaan APTT, PTT, INR karena salah satu indikasi jadi terjadinya fase sistemik adalah peningkatan dari PTT, PTT, INR atau PTCT tadi, Dok. Jadi kalau cuma 1-2 pada orang dewasa, DL saja. Tetapi kalau pada anak-anak, ya itu perlu diberikan. Karena pada anak-anak, 1 atau 2 sengatan bisa menimbulkan sebuah kondisi sistemik.
Baik dokter, kalau untuk Zika 1 sampai 2 sengatan, apakah pengobatannya cukup analgetik juga dok, atau Iya, iya. bisa ditambahkan yang lain? Nggak boleh. Dexa, seperti yang tak ulangi lagi ya. Dexa dan antihistamin tidak boleh diberikan pada sengatan dari tawon. Tapi kalau pada sengatan lebah, boleh dok. Makanya dokter harus melakukan pemeriksaan fisik dengan detil untuk membedakan sengatan lebah atau tawon. Nah, kalau itu lebah, maka Anda bisa memberikan Dexa dan antihistamin. Tetapi kalau tawon tidak bisa, karena tawon itu enfinomasi. Kalau lebah itu adalah sebuah inflamasi, Dok. Jadi perbedaannya adalah adanya kantong bisa dan tidak adanya kantong bisa. Baik Ibu, izin satu lagi Bu, kalau misalkan yang 1-2 sengatan ternyata DR-nya leukositnya meningkat, kemudian trombositnya turun, apakah dirawat kriteria untuk rawat inap rawat jalan itu Nah seperti kan apa Bu? Anda pemeriksaan fisik, toh, Dok. Nah, ingat, 1 anamnese, 2 pemeriksaan fisik, 3 balu lab. Kan enggak ada cuma labnya aja, ya kan? Nah, jadi Iya kalau Bu. pemeriksaan fisiknya itu menunjukkan sebuah kondisi sistemik, ya Anda harus lakukan sebuah rawat inap. Tetapi kalau misalnya pemeriksaan fisiknya tidak ada tanda-tanda sistemik, tadi pemeriksaan fisiknya apa? JVP meningkat atau tidak, RR meningkat atau tidak, ronki ada atau tidak, oliguri atau tidak, anuria atau tidak. Nah, itu harus dilakukan semua pemeriksaan itu. Kemudian dilakukan baru laboratoriumnya, yaitu darah lengkap, BTCT atau APTT, PTT, INR, dan ureum kreatinin. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, maka pemeriksaan fisik itu menjadi sangat menentukan sekali daripada Anda hanya melihat labnya saja. Gitu dok ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Dan nanti untuk tadi dari Rumah Sakit Sumber Urip, kalau ada kasusnya kita sudah memfasilitasi ada WA group dok. Apakah dokter sudah masuk di WA group yang Jawa Belum Barat Bu, ya? belum masuk Oh WA grupnya belum. Bu. Oh iya, nanti mungkin silakan menghubungi pengelola program yang ada di kabupaten kota. Sanggar Urip dari mana Baik, ya dok? kenapa dok? Di Sumber Urip Dinas dari Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Ya, Cirebon. Nanti ada Mas Wisnu, sepertinya juga Mas Wisnu gabung di sini dok. Nanti Mas Wisnu bisa menghubungi dokter untuk meng-add dokter di WA group yang sudah kami sediakan. Jadi nanti kalau ada kasus, baik itu sengatan tawon, lebah, atau gigitan ular, dan kasus-kasus lain yang baik Ibu. nah, nanti dokter bisa konsultasi di WA group tersebut dan nanti ada dokter Maha di situ dok. Baik Ya, Bu. Mas Wisnu mohon di-add ya, dokter dari Rumah Sakit Sumber Sudah Urip. Bu, sudah dijapri Mas Wisnu barusan. Oh, siap, siap. Mangga. Hatur nuhun Mas Wisnu, hatur nuhun dokter dari Rumah Sakit Sumber Urip. Mangga dari rumah sakit dan puskesmas lain, ada yang mau didiskusikan? Izin dokter. Siap, mangga dokter Denok dari puskesmas. Panganan dok. Iya, mangga. Mangga dok. Izin bertanya dok, jikalau misalnya tergigit atau tersengat tawon dok, nah kemudian kita dapatkan pemeriksaan fisiknya ada ronki, kemudian sudah mulai anuri, ini pasiennya sesak berat dok. Nah untuk di tingkat FKTP itu kan barangkali kita khawatirnya itu sudah terjadi udem pulmo dan juga khawatirnya sudah masuk ke AKI. Nah, untuk penanganan awalnya, misalnya kita pastikan kita ABC, lakukan ABC infusnya. lah dok. Ya, Dok, betul dok, dok. jangan tinggalkan ABC. Kan Anda Ya. sudah diajari ATLS, BTLS, BCLS, kemudian ACLS. Ya, nah itu jangan ditinggalkan dok. Nah, meskipun di puskesmas, Anda harus tahu itu. Jadi penanganan pertamanya tentu saja adalah penanganan airway breathing sirkulasi. Kalau terjadi kesulitan airway, misalnya di sini akut lung edema. Pada akut lung edema itu biasanya terjadi sebuah kesulitan airway dan breathing. Nah, Anda oke enggak pasang ETT? Nah, apakah puskesmas Anda ada laringoskop? Apakah ada ETT? Apakah ada bagging? Harus ada dok, karena Ada. puskesmas itu alat-alat kegawat daruratan ini menjadi menentukan. Jadi pasanglah ETT nggak apa-apa dok.
pasanglah BG nggak apa-apa. Kemudian pasang infus, makanya tadi saya bilang ke puskesmas yang pertama tadi harus diinfus, karena infus itu bukan hanya masuknya cairan, tetapi juga akses masuknya obat-obatan. Nah, jadi pasanglah infus, pasanglah pertolongan airway breathing sirkulasi, dan jangan lupa kalau dalam kondisi seperti ini ada obat-obatnya misalnya furosemid, Anda bisa melakukan pemberian furosemid. Kayak di buku pedoman, bisa dimasukkan dulu 2 vial furosemid 10 miligram itu dimasukkan dulu. Nah, satu furosemid itu kan kira-kira 5 miligram ya. Nah, Iya. dimasukkan dulu, kemudian bisa dilakukan proses rujukan. Kalau sesaknya tambah bertambah, biasanya furosemid itu kalau dalam kondisi akut edema bisa diberikan lagi 2 vial lagi. Kalau tensinya rendah, maka Anda harus memberikan dengan sebuah Kasih cairan. bukan, kalau misalnya Anda punya, sebetulnya puskesmas itu harus ada obat-obat kegawat daruratan. Iya. Nah, salah satu obat kegawat daruratan adalah obat-obat untuk meningkatkan tensi tadi itu. Nah, jadi ditingkatkan tensinya, dimasukkan furosemidnya sehingga tidak terjadi hipotensi. Potensi. Nah, ya. Jadi itu adalah ilmu-ilmu dasar, Dok. Saya kira semua orang yang sudah lulus kedokteran itu diajari ilmu Ya, dasar betul. itu. Jadi itu yang harus dilakukan untuk pertolongan sengatan tawon ini. Gitu ya, Dek ya. Baik, dokter. Ya, Terima kasih, hatur nuhun dokter. Dokter Denok. Ya, sudah cukup menjawab ya, Dok. Ya, siap, dok. Makasih. Ya, sami-sami. Mangga dari yang lain? Dari puskesmas dan rumah sakit yang lainnya? Atau dari pengelola penanggung jawab program di Dinas Kesehatan? Ada yang mau didiskusikan? Ini mumpung ada dokter Mahanya ya, teman-teman. Mangga. Jangan sampai nanti ketika ada kasus masih bingung-bingung dan masih salah-salah tata laksananya. Mangga masih ditunggu dari rumah sakit. Sudah pada jelas semua ya? Sudah pada paham? Izin dokter, Boleh, izin dari mana? saya Mona dari RSUD Arjayunangun. Siap, mangga Eh, dok. dokter izin mau bertanya, tadi kan pada kasus anak-anak ya, dok, kan awalnya kan setelah kita stabilisasi ABC, setelah itu untuk terapinya tadi kan kalau katanya nggak boleh corticosteroid sama apa tadi? Antihistamin. Kortisostamin dok, itu bagaimana ya dok ya? Loh iya, Setelah misalnya langsung analgesik, langsung rujuk, Dok. Nggak usah lama-lama. kalau di Itu di rumah sakit puskesmas kan? Oh, kalau di nggak rumah dok? sakit, ya sama, Dok. Kan tidak boleh itu. Berarti dokter harus melihat JVP, Ronki, Wising untuk melihat akut lung edema. Hmm, Loh, berarti ya langsung iya aja. toh. Loh, lah iya toh, Dok. Coba saya kembali kepada ini kasusnya. Ini di sengat tawon, ya kan? Lebih daripada 2 sengatan atau 2 sengatan kalau pada anak-anak bisa terjadi sistemik kan? Apa tanda sistemiknya? Tanda sistemik adalah JVP yang meningkat, menandakan akut lung edema. Terjadinya sebuah ronki yang meningkat, tanda akut lung edema. Terjadinya sebuah RR yang meningkat, tanda akut lung edema. Terjadinya oliguri, tanda akut kidney injury. Terjadinya anuri, yaitu akut kidney injury. Jadi kalau ada tanda-tanda sistemik seperti ini, maka Anda harus memberikan obat-obat untuk AKI ataupun alonya. Nah, jadi kalau misalnya Anda bingung, Anda dokter umum bingung, ya pasti Anda harus memberikan airway breathing sirkulasi, kemudian bisa melihat masalahnya apa. Kalau ternyata alo, ya dokter silakan memberikan furosemid dengan dosis sesuai dengan dosis anak-anaknya itu. Kalau Anda bingung lagi, konsul dokter anaknya, Dok. Kalau di rumah sakit kan. Nah, jadi konsul dokter anaknya bilang, ini ada tanda akut, sebuah akut lung edema atau akut kidney injury.
Sehingga dokter anaknya itu akan merencanakan sebuah terapi untuk alonya dan bagaimana untuk melakukan sebuah proses dari cuci darahnya. Yo, jangan Anda sendiri kalau Anda bingung gitu. Tapi kalau Anda tidak bingung, Anda bisa memberikan obat tadi itu furosemid atau merencanakan sebuah cuci darah itu cuci darah kegawat daruratan ya untuk anak-anak ini, dan kalau itu mesti harus konsul kepada dokter spesialis anaknya yang bagian ginjal. Itu dok, ya jangan bingung dok. Anda jangan sampai memberikan ngawur lah ya. Nah karena kalau kalau diberikan ngawur Dexa dan antihistamin itu tidak ada gunanya, justru akan memperburuk keadaan. Jadi cukup diberikan analgesik saja, kemudian diberikan masalahnya apa, apakah alo, apakah aki. Ya gitu ya dok ya. Siap dokter. Terima kasih banyak ya dokter. Oke. Hatur nuhun, Dokter Mona. Dok, ini ada yang bertanya, tapi di luar sengatan tawon, nggak apa-apa, Dok? Enggak mau saya. Oh iya siap. Jadi Ya, Bu soalnya Evi, kalau saya tadi sudah baca tulisan itu ya. Jadi kalau misalnya apa neosigmin ya berarti di ular kan kemarin sudah saya share kan untuk gigitan ular ya kan. Nah, nanti kalau misalnya mau gitu ya minggu depan Bu ya bikin untuk gigitan ular gitu. ya, siap Dok. Jadi Bu Evi, pertanyaannya tidak di kesempatan ini ya Bu Evi. Nanti kalau kita ada sosialisasi gigitan ular, boleh pertanyaannya diajukan lagi ke Dokter Maha. Terima kasih Bu Evi. Mangga untuk yang lain masih ada? Masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Ya, mungkin nanti Mangga kalau misalnya setelah ini ada pertanyaan yang mau didiskusikan, Mangga bisa lewat penanggung jawab di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing atau ke Dokter Maha juga boleh ya Dok ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, siap. Ada yang mau ditambahkan lagi Dok? Dokter Maha, ada yang mau ditambahkan lagi Dok? Saya tidak ada. Izin bertanya, Oh, Ibu. boleh. Mangga, Dokter Rahmiati. Mangga, Dok. Tadi udah jelas risiko-risiko yang akan akibat fatal, tapi kesulitan kita yang di daerah atau yang agak ini masyarakat tuh agak sulit untuk dikatakan rujuk itu, mereka lebih cenderung ini mungkin ada trik khusus kali ya, penjelasan yang bisa nyampe ke masyarakat ataupun orang tua untuk anaknya untuk didampingin atau apa, apalagi kalau anak cuma dengan gigitan 2 atau 3, kita pastikan ini seandainya itu lebah ataupun tawon. Nah, kesulitannya itu mengedukasi. Nah, padahal itu edukasinya emergensi. Saya minta trik dari Bu Mona gimana bisa merangsang orang tua. Saya Ya, Pumaha, oke. saya Pumaha, Nah. ya bukan Pumona. Iya, Bu. Gampang Bu. Ibu kerja di mana? Di puskesmas? Iya, di puskesmas. Gampang. Anda harus setiap hari pergi ke tempat-tempat di mana ada posyandu. Saya dulu 7 tahun di puskesmas, setiap hari itu keliling posyandu. Sehingga masyarakat saya kenal dengan saya. Kalau puskesmas itu lebih gampang, karena kan hanya satu kecamatan itu, ya kan? Nah, kalau Anda kenal satu persatu dari masyarakat Anda ngomong sedikit saja, semua orang percaya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Saya 7 tahun di sebuah daerah yang sukunya berbeda dengan saya. Sukunya waktu itu adalah suku-suku yang campuran dari suku Bali, ada yang suku Banyuwangi ya, Oseng ya, yaitu sama suku Madura dan Jawa. Jadi, mereka punya karakter yang sangat berbeda-beda sekali. Nah, caranya gimana? Caranya setiap hari itu saya keliling setelah selesai puskesmas. Puskesmas itu kan kira-kira sampai jam 2 ya. Jam 2 ke atas saya menggunakan waktu saya untuk keliling bersama bidan di desa saya untuk ikut posyandu mereka.
Atau kalau misalnya posyandu mereka di pagi hari, maka saya lakukan pelayanan di pagi hari dan kemudian saya ikut mereka sehingga saya bisa menemani mereka ke setiap posyandu itu. Kemudian setiap acara di kecamatan saya tidak pernah absen. Sehingga kenal dengan petinggi-petinggi toma dan toga di daerah itu. Maka akan gampang sekali. Dan jangan lupa, pada acara-acara keagamaan, dulu trik saya adalah, saya pergi kan, meskipun saya berbeda religi dengan mereka, ya, saya non-muslim ya, kemudian acara-acara itu di pesantren dan sebagainya, saya datang ke sana. Sehingga mereka semua kenal pada saya. Karena kenal dengan saya, maka mereka mudah sekali diedukasi. Misalnya, saya butuhkan dirujuk. Saya tinggal ngomong, ini nggak bisa di sini. Kami terbatas masalah lab, kami terbatas masalah alat, dirujuk aja. Saya temani nanti di ambulan rujukan ke rumah sakit. Mau tidak akan ditolak. Karena biasanya penolakannya adalah masalah uang biasanya ya. Karena kalau di desa itu biasanya mereka kalau pergi ke kota maka banyak sekali orang-orang yang ikut gitu kan. Nah, jadi kita edukasi juga karena kondisinya seperti ini, tolong yang ikut jangan banyak-banyak. Semakin kita mempunyai komunikasi yang bagus dengan puskesmas, dengan masyarakat di puskesmas kita, maka semakin mudah kita melakukan edukasi. Jadi triknya itu aja, semakin Anda dikenal oleh masyarakat Anda, maka sangat mudah Anda melakukan edukasi. Coba Anda tanya kepada bidan-bidan yang sudah senior, yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pasti triknya sama. Semakin dia dikenal, maka daerah tempat dia mempunyai wilayah, kan kalau bidan-bidan wilayah desa ya, maka akan dengan mudah dia dibawa rujuk ke puskesmas atau sampai ke rumah sakit. Jadi komunikasi yang bagus tentu akan bisa menghasilkan sebuah edukasi yang bagus. Nah, itu kira-kira. Ya, hatur nuhun Dokter Maha. Dokter Rahmiati dan teman-teman yang lainnya mungkin bisa diaplikasikan di tempat masing-masing ya pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh Dokter Maha juga Ya, ketika soalnya kalau kita Dokter Maha. punya gap ya, kita merasa diri kita dokter, terus kita punya gap dengan masyarakat, mereka nggak akan dengerin kita. Tetapi kalau kita mau bersama mereka, berbaur dengan mereka, saya biasanya kalau ada acara-acara gitu ya, misalnya acara pernikahan gitu, saya pasti datang. Saya sempatkan dan datang. Kalau memang ada sebuah budaya, kita ikut rewang ya. Kalau orang Jawa biasanya rewang gitu, beberapa hari ikut itu, ya saya pasti menyempatkan diri untuk ikut ke sana. Bawa beras atau bawa apa, bawa mie atau bawa apa gitu, sehingga mereka mengenal kita. Kemudian kalau ada acara-acara ya 17 Agustus, Isra Mi'raj, kalau di sana dulu acara Isra Mi'raj itu rame gitu ya. Ya saya ikut di sana meskipun saya berbeda religi dengan mereka. Jadi akhirnya kita ini bisa dikenal mereka dan omongan kita didengarkan mereka. Nah, kalau untuk jajaran yang atas misalnya Pak Camat, kemudian Komandan Koramil, Kapolsek dan sebagainya, ya kita ikut di dalam setiap acara-acara mereka dan kita jangan menghitung kalau kita menolong mereka. Misalnya Kapolsek sakit, ya udah. Kalau saya biasanya saya free kan mereka. Kalau Pak Camat sakit, saya dengan senang hati akan datang ke mereka. Sehingga dengan mudah kita mempunyai komunikasi dengan masyarakat-masyarakat itu sehingga tidak ada penolakan. Nah, jadi kalau dengan demikian, tentu mudah sekali untuk melakukan proses rujukan. Tapi kalau kita menganggap diri kita, oh saya nih dokter, saya tenaga kesehatan, saya tinggi, saya berbeda, ya tentu saja sangat susah sekali untuk melakukan sebuah proses edukasi. Gitu Ibu ya. Ya, mungkin kita harus lebih banyak membaur dengan masyarakat ya dok ya agar Ya, kedekatannya lebih intim lagi gitu karena kalau ya, antara kita dengan masyarakat sudah dekat apa yang kita bicarakan juga lebih bisa didengar dan dilaksanakan oleh iya. masyarakat mungkin gitu ya dok. Ya, kenapa sih saya sering sekali kalau ke Jawa Barat ini tiba-tiba saya datang. Ya sudah Bu Sri, saya datang. Karena salah satunya supaya teman-teman yang di rumah sakit atau puskesmas mengenal saya. Sehingga tidak takut untuk menceritakan pasiennya bagaimana. Nah, kalau saya tidak pernah ketemu Anda tentu sungkan toh ngomong dengan saya, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda pernah bertemu dengan saya, pernah ngobrol dengan saya, ini kayak dokter
apa dari Gunung Jati misalnya. Saya sering ke Gunung Jati. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngomong dengan saya apa yang terjadi dan kita bisa melakukan pertolongan apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi gitu aja sebetulnya. Sebetulnya prinsip komunikasi kan pada dasarnya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi ya. Nah, jadi dengan komunikasi itu akan mudah ide-ide kita diterima oleh mereka. Meskipun saya tahu memang untuk Jawa Barat ini selain budaya juga susah, salah satunya adalah masalah bahasa ya. Karena bahasa di Jawa Barat itu tentu beda ya, bahasa Sunda, terus ada juga bahasa Jawanya untuk yang perbatasan dengan Jawa, sehingga memang tidak mudah untuk memberikan komunikasi tadi. Ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan juga konsultasi dan koordinasi dengan dokter Maha karena nanti insya Allah ya dok kalau udah sering konsultasi sama dokter Maha nanti nggak sungkan dan nggak ragu lagi ya dok untuk Nggak konsultasi takut dengan dokter lagi, ya dok. kan banyak yang takut. Nggak takut lagi. Iya betul dok. Banyak teman-teman yang bilang dok, takut sieun dok konsul sama dokter Mahaman nanti takut dimarahin gitu Loh, ya. marah itu tanda Jangan. sayang toh. Kalau kalau Iya, misalnya Anda langsung masuk ke ranah hukum kan nggak ada yang marahi gitu. Nggak ada yang ya. menolong juga. Betul. Jadi marahnya Dokter Maha itu teman-teman adalah sebagian bentuk rasa sayangnya Dokter Maha ke teman-teman semua. Jadi jangan takut-takut, jangan segan, jangan sungkan untuk konsultasi baik di WA Group yang sudah kami sediakan ataupun WA Group yang di beberapa kabupaten kota juga sudah ada. Mau japri ke saya, ke Dokter Maha juga mangga gitu. Ada yang lain lagi? Mangga Bapak Ibu? Pak Harmoko sepertinya sudah senyum-senyum nih. Ada yang mau ditanyakan Pak Harmoko? Ya, silakan. Apa? Iya, Pak Harmoko dari Kota Bandung nih dok. Oh ya, Oh, 2 yang jempol katanya dok. yang dari Bengkulu mungkin ada yang tanya juga. Tadi tak tak undang dari Bengkulu. Oh, boleh. Mangga yang dari luar Provinsi Jawa Barat. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya sudah. Ya. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, juga Dokter Maha, karena waktunya sudah menunjukkan untuk kita melakukan sholat duhur. Ya. Jadi hatur nuhun saya ucapkan terutama kepada Dokter Maha yang tidak bosan-bosan untuk berbagi ilmunya ke Jawa Barat, Dok, dan ke Ya, Bapak Ibu sama-sama. semua. Dan ke Bapak Ibu semua juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dan mendengarkan apa yang tadi sudah Dokter Maha bagikan ilmunya. Semoga Zoom kali ini, ilmu yang kita dapat kali ini akan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan saya, semoga ketika ada kasus, khususnya untuk sengatan tawon dan sengatan lebah, tidak menjadi kebingungan lagi terkait apa yang harus dilakukan teman-teman mas maupun sakit. Mungkin itu saja penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Waalaikumsalam. untuk Ya, semuanya. makasih ya. Makasih Hatur semuanya nuhun ya. Dokter Maha. Iya, Hatur nuhun. makasih. Udah hebat. 214 hebat. Ya, Ya, makasih ya. Terima kasih mangga dok. dok, sami-sami. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.